Oke, lanjut langsung ya. Oke, jadi di sini saya membuat sebuah arena dengan obstacle-obstacle. Hmm. Dan buat controller sendiri di sini eh, saya menggunakan input yang udah disediakan oleh Unity. Jadi kayak WASD-nya sudah disediakan oleh mereka, tinggal digunakan saja. Dan ya, buat pemainnya ini, player yang lagi saya mainin ini terdiri dari dua, yaitu kapsul sama kameranya. Coba kita cek aja langsung ya. Nah, jadi tokoh utama ini si player sama kamera. Nah, jadi logikanya itu saya di sini kita gunakan C Sharp untuk di Unity. Jadi seperti seberapa cepat dia jalan, seberapa cepat dia berlari, seberapa tinggi lompatan dia, ada gravitasinya biar kayak ya biar kalau ntar nih saya nggak usah saya tutup dulu ya. Saya bisa jelasin sambil mainin. Nah, jadi kalau dia bisa lompat, nah dia bisa turun juga kan, karena tuh ada efek dari gravitasinya ini yang arahnya itu ke bawah dengan mengkalikan gitu. Jadi dia bakal ke tanah. Jadi ya kalau misalnya karakternya itu tidak di tanah, dia bakal ngarahin ke tanah sesuai sama gravitinya. Jadi dia kalau dia lagi lompat, kematikan dia lah nggak lagi di tanah. Nah itu bakal tingginya dia tuh bakal dikurangin sama gravitasi. Kurang lebih seperti itu. Terus look speednya ini kecepatan dia buat lari. Bukan bukan. Look speed ini maksudnya seberapa cepat kamera sensitivity lah kalau kita main game-game FPS itu ada sensitivity-nya. Terus looks limitnya. Jadi biar kalau dia ngelihat ke atas, ngeliat ke bawah itu ada batasnya gitu. Jadi nggak muter-muter. Dan ya ini buat jalan tadi saya jelasin ya. Dia udah ada kayak input manajemennya dari Unity vertikal sama horizontal yang bisa kita cek langsung di project settings. Nah ini eh jadi saya bilang di input manager ini dia udah nyiapin yang buat horizontal sama vertikalnya. Jadi yang buat WASD, W sama S itu dia buat vertikal di atas sama bawah. Horizontal itu A sama D, kiri sama kanan. Terus juga ada mouse X, mouse Y, arah mouse-nya. Yang dimana ini dipakai juga buat buat rotasi rotasi kameranya. Pokoknya mouse ini ya dipakai buat kameranya lah. Kalau kita main game-game kan bisa seperti itu. Terus ya ini masih banyak lagi nih ada jump, lompat, terus ini masih banyak kita bisa gunain buat kebutuhan kita sendiri ya. Oke. Terus ya sepertinya oh iya dan ini kameranya for your information ya. Ini dia nggak perlu selalu berada di dalam orang ya. Kalau misal kalau misalnya kita mau gerakin kameranya, kalau kita mau gerakin orang dengan mode FPS biar kayak di PUBG, kita bisa banget gunain agak jauhin kameranya. Nah, jadi kita bisa ngeliat bagaimana sebenarnya karakternya bergerak, animasi karakternya. Nah, ini belum ada animasi di karakternya, cuma kayak kapsul biasa doang. Oke, jadi seperti itu. Ya, jadi ya seperti itu saja penjelasan tugas ketiga kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah ngelag banget sih.
frame-frame nggak tahu ya.